Kita lanjutkan dialog kami, pemirsa. Bang Daniel tadi sempat terjeda oleh jeda pariwara. Kami ingin menanyakan kepada Anda, apakah pelibatan dari Kejaksaan Agung maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan langkah yang efektif dan konkret dalam membersihkan kasus korupsi, Bang Daniel? Ya, pelibatan penegak hukum ya memang harus fardu ain, kira-kira begitu dalam ajaran agama. Kenapa? Karena ya memang penegak hukum kita kan adalah KPK, kemudian kejaksaan, apalagi kemudian terkait dengan kasus korupsi. Maka penegakan hukum sejak awal melalui pengawasan yang melekat dan sebagainya itu perlu dilakukan. Bahkan sekarang Presiden sebenarnya mendorong agar di setiap proses kegiatan pemerintahan yang punya potensi adanya praktek korupsi dan rente itu harus diawasi dengan baik oleh para penegak hukum. Itu termasuk misalnya di kementerian saya, kemudian sejak awal kami melibatkan orang-orang yang berintegritas di dalamnya, termasuk dalam upaya melakukan pengawasan oleh outsider, dalam hal ini penegak hukum, baik itu KPK maupun kejaksaan. Karena kan korupsi ini kalau ada saja peluang untuk melakukan itu pasti akan terjadi secara masif. Oleh sebab itu kita harus membangun sistem pengawasan yang sangat ketat dan mencegah praktek korupsi itu bisa terjadi, dan itu yang ingin dilakukan oleh Presiden. Ada pencegahan, ada kemudian pemberantasan. Jadi keduanya harus berjalan secara beriringan. Nah, sekarang yang sedang dilakukan oleh Presiden memberikan warning. Itu artinya melakukan pencegahan. Jangan sampai ada yang berani coba-coba masih melakukan praktek korupsi dan rente. Pencegahan itu sudah sejak awal disampaikan oleh Presiden dengan bangun sistem itu. Pengawasan melekat, melibatkan KPK, melibatkan Jaksa Agung. Namun kalau kemudian upaya pencegahan itu kemudian tidak diindahkan, kemudian tetap saja ada yang berani melakukan praktek korupsi dan rente, tentu penindakan adalah jalan yang terbaik yang harus dilakukan. Dan hari-hari ini Pak Prabowo sejak menjabat sudah sejak awal memberikan early warning system. Kalau kemudian early warning system atau peringatan dini itu diabaikan, tentu adalah penegakan hukum atau penindakan terhadap pelaku praktek korupsi itu harus dilakukan dengan terang dan tegas. Dan tentu kita berharap kan Pak Presiden juga menyampaikan pencegahan dilakukan, penindakan dilakukan, tapi kemudian beliau juga berharap hukuman yang diberikan oleh para hakim itu juga harus setimpal. Jangan sampai kemudian misalnya kasus beberapa waktu yang lalu terkait dengan vonis tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi perhatian Presiden. Jadi penegakan hukumnya harus juga disertai dengan efek jera, dalam hal ini vonis hakim dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Dan Mas Yudi, pelibatan dari Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan aparat penegak hukum ini, apakah ini bisa dibilang ada kekhawatiran adanya tumpang tindih dalam penegakan kasus korupsi ini? Ya, saya pikir tidak ada, Mbak, ya, karena baik KPK maupun Kejaksaan Agung itu kan mempunyai kewenangan masing-masing. Dan ketika pun ada irisan, nanti kan akan berkolaborasi di dalam misalnya penyidikan. Ya, ketika penyidikan memang dalam MOU-nya itu siapapun yang dahulunya yang terlebih dahulu menangani, ya itu yang akan menangani dalam kasus penyidikan, yang lain akan melimpahkan. Jadi tapi kalau bagi saya sih itu bukan isu yang berat, ya. Bagi saya sekarang yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana melanjutkan tradisi untuk melakukan penindakan. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa saat ini
Indonesia ini membutuhkan penindakan-penindakan yang terus terhadap korupsi, karena penindakan merupakan kampanye yang efektif untuk pencegahan korupsi sebagai efek jera. Mengapa? Karena tadi Bang Daniel juga sudah menyampaikan bagaimana hukuman bagi para koruptor itu sangat ringan. Kemudian mereka keluar dari penjara pun tetap kaya karena belum adanya RUU perampasan aset yang memiskinkan. Jadi kalau sekarang kita melihat ya bagaimana di zaman Pak Prabowo ini sebenarnya sudah banyak mafia-mafia yang untouchable ya, yang tidak tersentuh di masa lalu di bidang pangan, di bidang tambang ya, kemudian di bidang minyak ya, yang kemudian berhasil ditangani ya, walaupun ada di beberapa di antaranya yang masih di luar negeri ya, menjadi buronan seperti itu Mbak Japi. Jadi ini kan menjadi hal yang positif bahwa semua mafia ini sedang ditangani. Tetapi bagi saya ketika ini ditangani kan masih ada PR berikutnya. Bagaimana orang-orang yang melanjutkan ini adalah orang-orang yang bersih. Sebab kalau tidak yang terjadi adalah hanya menimbulkan pemain baru. Nah itu yang harus diatasi. Dan juga bagaimana sesungguhnya Bang Daniel, baik itu dari segi pengawasan dan juga kontrol yang seharusnya dilakukan agar tidak ada pemain baru tersebut Bang Daniel. Iya tadi, makanya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, upaya pemberantasan korupsi, sejak dulu saya punya perspektif yang bisa melakukan penegakan hukum, yang bisa melakukan pembersihan terhadap tindak pidana korupsi itu adalah pemimpin tertinggi, komitmen dari pemimpin tertinggi, dalam hal ini presiden. Dan hari ini kita sudah dapat komitmen itu. Artinya kalau presiden tidak punya komitmen, maka kemudian KPK itu bisa dilemahkan, terjadi terhadap Bang Yudi dan kawan-kawan, kemudian aparatur hukum yang lain justru dilemahkan dan sebagainya. Kalau kemudian kita tidak dapat komitmen dari pemimpin tertinggi dalam hal ini presiden. Nah hari ini beruntungnya kita dapat komitmen yang terang dan tegas dari presiden terkait dengan agenda pemberantasan korupsi. Nah tinggal pada layer berikutnya komitmen presiden ini itu diterjemahkan juga secara terang dan tegas oleh aparatur penegak hukum, KPK dalam hal ini. Kan presiden berulang kali jangan ragu-ragu melakukan penegakan hukum kalau kemudian semua unsur sudah terpenuhi. Presiden tidak pernah pandang bulu terkait dengan penegakan hukum. Pun demikian dengan kejaksaan, pun demikian dengan kepolisian dan sebagainya. Nah, pada tataran penegak hukum harus terang. Kemudian pada tataran berikut kan presiden juga menyampaikan hakim mohon memberikan hukuman yang setimpal. Bahkan kan Pak Presiden memberikan insentif agar hakim kesejahteraannya itu terpenuhi supaya kemudian mereka tidak lagi tergiur dengan iming-iming lain-lainnya. Dan di awal Presiden sudah menyebutkan semua birokrat, semua direktur, pegawai BUMN juga harus berbenah diri. Kira-kira ini harus satu paket gitu Mbak Windy. Iya, itu juga yang kita harapkan bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah, baik itu juga dari lembaga anti rasuah juga bekerja dengan baik agar tindak kasus korupsi yang ada di Indonesia ini bisa benar-benar diberantaskan. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir, Bang Daniel dan juga Mas Yudi, waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.